Shalom, berjumpa kembali dalam program kita Winning pada hari ini, Worship in Morning. Saudara-saudara, biarlah kiranya kita tetap selalu menjadi para pemenang-pemenang dalam Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen yang sulit bertumbuh dalam imannya dan kerohaniannya. Saudara-saudara, mari kita akan belajar dan bagaimana nanti kita akan melihat solusi Alkitab untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sekarang kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Haleluya. buat hari ini. Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu kami mau ya Bapa memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya hadirat Allah nyata turun atas kami semua di tempat kami berada masing-masing. Urapan Allah mengalir atas kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan dalam segala kegiatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan syukur kami terus atas Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita mau bawa kepada Tuhan jiwa kita yang sungguh-sungguh merindukan akan Dia. Haleluya. Kita tahu bahwa dalam hadirat Tuhan akan ada banyak berkat yang akan kita terima. Kita mau bersyukur, kita mau ucapan syukur kita atas segala penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari dengan penuh kerinduan katakan, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari naikkan syukurmu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami mau bawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Beri kekuatan yang baru Tuhan buat kami semua pada hari ini Bapa. Oh, kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan, oh mari naikkan syukur buat Allah yang hidup. Haleluya, sembahlah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa. Oh haleluya, Kaulah yang dahsyat, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Kaulah penolong kami yang setia. Oh haleluya, mari naikkan syukurmu kepadanya, Allah yang hidup. Penuhi kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami semua Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya layana ramana korabasye. Haleluya, gloria hanya bagi-Mu Yesus, Allah yang layak ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Allah sungguh setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Bapa di dalam Engkau-lah ada pengharapan bagi kami semua. Turunlah kiranya Tuhan pengharapan yang baru atas kami semua pada hari ini Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, oh kami yang sedang susah Tuhan hiburkan, kami yang mungkin sedang menghadapi masalah dalam jalan yang buntu Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan buat kami semua Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Bapa. Oh kami bersyukur kepadamu selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur Tuhan. Oh ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang tiba saatnya kami Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini, biarlah semua yang dikatakan, baik perkataan
kalimat yang keluar semua datang dari Tuhan saja. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, salam sukacita para umat pemenang yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita kembali bersama-sama sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah kiranya semua yang kita kerjakan menyenangkan Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, harum di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk membahas satu kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, yang saya ambil dari Kitab Roma pasal yang ke-12, Kitab Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sempat bertahun-tahun saya sedikit agak kesulitan untuk mengerti mengapa banyak orang yang rajin datang ibadah, rajin datang ke gereja, bahkan rajin ikut dengan komunitas-komunitas persekutuan-persekutuan rohani, namun karakternya, hidupnya, maksud saya kepribadiannya tidak ada perubahan, tidak bertumbuh menjadi dewasa, tidak menjadi lebih matang dari hari ke hari. Bertahun-tahun, saudara-saudara. Jika dihitung, saya pada tahun ini, bulan September nanti yang akan datang, tepat memasuki 30 tahun dalam pengembalaan. Satu masa yang saya pikir cukup lumayan panjang, saudara-saudara, untuk mengamati perkara ini. Begitu banyak orang-orang yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun memang ada di gereja, tapi sayangnya karakternya tidak semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Orangnya masih mudah marah, orangnya mudah tersinggung, masih suka iri hati, bahkan di dalam hatinya seringkali masih menyimpan kedengkian, saudara-saudara, kebencian, dan akibatnya membuat hidupnya tidak menghasilkan buah roh, buah yang sesuai dengan sifat dan karakter Kristus. Apa yang menjadi persoalan, saudara-saudara? Saudara-saudara, yang pertama tentu saja kita semua tahu bahwa penghambat pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani seseorang adalah dosa. Dosalah pembuat orang yang tidak bisa bertumbuh. Karakternya tidak menjadi semakin matang dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa ada ranting yang tidak menghasilkan buah, saudara-saudara, dan dia harus dipotong, kata firman Tuhan. Jadi artinya minimal ayat itu Yohanes 15 mau memberitahukan kepada kita memang ada orang yang mengaku Kristen tapi karakternya tidak pernah menghasilkan buah, buah roh, buah menjadi seperti Kristus, penuh kasih, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu yang disebut dalam Galatia pasal yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menghambat orang bertumbuh. Ada begitu banyak, mohon maaf saudara, nggak banyak lah, ada cukup beberapa orang ya, datang ke gereja tapi masih jadi pelakor. Datang ke gereja tapi masih memiliki simpanan. Datang ke gereja bahkan mengikut terlibat pelayanan, tetapi gaya hidupnya masih dalam perselingkuhan. Sekali lagi saudara-saudara, dosa itulah yang menyebabkan mereka tidak bertumbuh dengan berbuah lebat. Tapi oke, saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang tentu banyak orang mengerti dan mereka tidak bertumbuh karena memiliki atau menyimpan dosa bukan sebuah hal yang sulit untuk ditemukan. Tetapi firman Tuhan tadi juga memberitahukan kepada kita bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kita membaca di dalam versi terjemahan AYT, firman Tuhan lebih
bisa menjelaskan kepada kita, dikatakan begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Perhatikan, oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Orang Kristen maksud saya bisa menjadi menghasilkan buah yang lebat, dia bertumbuh dewasa dalam kerohanian kalau akal budinya berubah, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Bicara akal budi itu bicara tentang pikiran dan perasaan. Akal kita itu pikiran, budi kita itu perasaan kita. Jadi dengan kata lain boleh disebut, bahasa orang lain menyebutnya mental, boleh disebut sebagai kejiwaan, saudara-saudara. Tetapi Alkitab memakai akal budi, pikiran dan perasaan. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan bahwa hendaklah kamu sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Kalau sehati mungkin secara roh kita sudah diperbarui ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Statusnya dia adalah anak-anak Allah. Dia mendapatkan kesempatan menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi yang menjadi masalah ketika dia sudah menjadi anak-anak Allah, pertobatannya tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-harinya. Pertobatannya tidak menjangkau pikiran dan perasaannya. Karena itu masih banyak orang yang ke gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman, tapi masih menyimpan kedendaman, kebencian, kepahitan. Makanya ini disebut seringkali sebagai luka batin. Mungkin karena faktor dia mengalami trauma, mengalami pelecehan, mengalami penghinaan, dan lain sebagainya. Membuat dia, saudara-saudara, secara batin, secara pikiran dan perasaan belum mengalami pemulihan. Dan ini salah satu ternyata yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh dewasa dan tidak berbuah lebat. Dia sudah Kristen, dia sudah rohani, maksud saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi akal budinya tidak diperbaharui dari hari ke hari. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba kita semua pada hari ini memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita selama kita mengikuti Yesus? Ataukah kita belum menunjukkan sama sekali buah roh? Atau kalaupun ada sangat sedikit dinikmati oleh orang. Saya sering mendengar orang berkata, kok dia Kristen tapi karakternya gitu ya, nggak berubah ya, sifatnya pemarah ya, sifatnya kok emosional ya. Waduh saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Padahal firman Tuhan berkata salah satu jenis buah roh adalah kesabaran. Nah saudara-saudara, memang ini membutuhkan proses. Tapi saya pikir kalau lebih dari 5-10 tahun kita sudah mengenal Tuhan, namun buah roh itu tidak muncul, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan orang tersebut. Nah itu saudara-saudara, selain dosa kita sudah mengerti, yang kedua ini bicara tentang tidak berubahnya akal dan budinya sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Karena itu pagi hari ini saran saya buat kita semua, mari untuk mengerti pikiran dan perasaan Kristus, mulailah saudara, rutinlah, mulailah sukai, bacalah firman Tuhan, minimal kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bacalah kitab itu, ulang berulang. Di situ saudara akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan tertentu ketika menghadapi satu situasi. Kita belajar dari sana, terus belajar. Setelah itu kita mungkin baru semakin disempurnakan belajar dengan kitab-kitab yang lain. Ada kitab Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, terus saudara. Tetapi minimal kita mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika situasi tertentu terjadi. Sehingga akhirnya pikiran kita
perasaan kita menjadi bisa seperti Yesus. Ada orang menyakiti kita, ada orang membenci kita. Tuhan Yesus berkata, ampuni dan doakan dia. Saudara-saudara, kita bisa menjadi mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi hati, yang menjadi pikiran dan perasaannya, maksud saya, yang harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali jika kita menjadi anak Tuhan namun tidak mengalami pertumbuhan rohani, tidak mengalami pertumbuhan iman, tidak menjadi dewasa rohani. Kekristenan akan semakin hari akan semakin tidak menjadi dilihat sebagai sebuah solusi, jawaban buat orang yang mencari kebenaran. Tetapi mungkin bisa saja melalui kehidupan orang-orang yang karakternya tidak berubah, yang gaya hidupnya dalam hidup sehari-hari masih tidak menunjukkan buah roh, justru nama Tuhan dihujat, kekristenan dihujat, saudara-saudara. Karena itu mari pada hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, datang pada Tuhan, minta pada Tuhan pimpinannya supaya kita bisa menjadi serupa dengan kehendak Dia, sehati, sepikir dan seperasaan dengan Tuhan, sehingga akhirnya dikatakan firman Tuhan, kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara, orang yang bertumbuh dewasa dalam kerohaniannya semakin hari akan semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari akan semakin mengerti apa maunya Kristus dalam hidupnya. Pada hari ini saya berharap bahwa firman Tuhan ini menuntun kita untuk semakin menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan, karena firman yang disampaikan. Kalau selama hari-hari ini, selama tahun-tahun pengiringan saudara kepada Tuhan, saudara merasa belum menghasilkan buah roh, mari pada hari ini kerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan lihatlah betapa kau akan mengalami berkat. Bertobatlah, berubahlah oleh pembaruan hati. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Ajaib, Kau
sikap dan perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Iman kami boleh tetap teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bentuk kami Tuhan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh semakin hari kami boleh semakin menyerupai Engkau Tuhan. Terima kasih dalam setiap perkataan maupun perbuatan kami, bahkan pikiran kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Bapa, bentuk kami Tuhan, sempurnakan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan terhadap Engkau. Ya Bapa, kami percaya Kau Allah yang selalu mengampuni setiap hal yang kami salah yang telah kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini juga kami mau berdoa Tuhan, buat setiap hal yang sedang kami alami. Kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, mari Kau jamah kami, Kau sembuhkan, sebab kami percaya Kau Allah yang selalu menyembuhkan kami Tuhan. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Kau adalah Jehovah Rafa buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat kami yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengalami kekurangan, masalah persoalan dalam keuangan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang akan mencukupi Tuhan segala kebutuhan hidup kami. Kau Allah Jehovah Jireh buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami semua Bapa yang mungkin sedang bergumul dengan rumah tangga kami, kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan rumah tangga dan keluarga-keluarga kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap anggota keluarga kami yang sedang kami doakan, mereka yang belum percaya kepada Engkau. Mari Bapa dalam nama Yesus, kiranya Kau jamah Tuhan setiap orang yang kami doakan, agar mereka boleh sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Iman percaya mereka boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jiwa-jiwa yang kami doakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah pasangan hidup kami. Tuhan berkati, berikan pasangan yang terbaik buat kami semua Tuhan. Kami yang mungkin sedang merindukan keturunan Tuhan, jamah setiap rahim dan kandungan-kandungan dalam nama Yesus, sehingga boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak muda Tuhan berkati, sehingga mereka dapat menyelesaikan semua cita-cita mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Masa depan yang indah dan penuh harapan ada atas setiap anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau bawa di dalam doa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Segala aspek kehidupan di Indonesia akan dipulihkan oleh Engkau, sebab kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemimpin di bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati mereka agar mereka semua boleh diberi kesehatan dan hikmat untuk melakukan setiap tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat peperangan yang terjadi, kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas mereka, sehingga dunia ini boleh penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan akan berhasil. Amen. Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami dijauhkan dari malapetaka, kami dihalau dari setiap mara bahaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sekarang seluruh umat pemenang, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima boleh berkata amin. Puji Tuhan, tetaplah sukacita sampai kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.